Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang di bagian ini kita kembali mengumpulkan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan niat yang sama, yaitu kita menuntut ilmu bagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita selalu umatnya bahwa kewajiban untuk ilmu sampai kita masuk ke keyakinan. Maka semoga pada kesempatan ini perangkatan kita dari rumah menuju masjid untuk ilmu dihitung sebagai amal. Tanpa salawat dan salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan juga tabi'in semuanya yang senantiasa istiqomah berasnya hingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum kita mulai kajian pada kesempatan pagi hari ini, mari kita buka terlebih dahulu kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Kemudian juga harapkan kepada para jemaah yang masih di rumah untuk segera berangkat ke masjid karena kajian langsung saja, yaitu kajian pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan tafsir di pekan yang sebelumnya oleh beliau dan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah wa ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah takdirkan pagi kita cerah ya Pak nggih. Semoga secerah pikiran dan hati kita. Semoga hari ini Allah berkahi seluruh amal dan usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah mudahkan semua urusan-urusan kita. Yang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gadah utang apa mboten nggih Pak? Gadah. Semoga cepat lunas
yang masih merintis usaha, ya semoga Allah lapangkan rezekinya, laris manis, ya, sukses. Yang jelas kita mengharap keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan kajian tafsir surat Ali Imran ayat yang ke-26. Nanti kita lanjutkan juga ayat ke-27. Allah dawuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetap kita awali dengan membacanya dan menerjemahkan dengan terjemahan Jawa kampungan apa Jawa Banyumasan? Jawa kampungan, kampung itu Jawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul dawuha, hai Muhammad. Bahasa Jawa ana hai apa ora ya? Hai Muhammad, dawuha qul. Ya. Nah, wong kene ngomong Allahumma menika sami kalih ya Allah. Kalau ditafsir jalan lain ya Allah. Duh pangeran Malikal mulki ingkang kagungan wenang, ingkang kagungan wenang. Kagungan wenang itu apa? Malikal mulki, yang berkuasa terhadap kerajaan. Tu'til mulka, panjenengan paring kewenangan, kekuasaan, kewenangan. Mantasya'u dateng sinten kemawon ingkang panjenengan kersakaken. Wa tanzi'u, lan panjenengan naza'a niku nazayan zi'u nyabut, ya, nyabut nek kulit bedul. Nyabut napa jabut? Temriki wonten bahasa jabut. Nek teng Jawa Timur mereka kula rumiyin jabut. Nyabut. Lan panjenengan nyabut kewenangan mulka mimman tasya'u saking sinten kemawon ingkang panjenengan kersakaken. Wa tudzillu wa tu'izzu, izzah, panjenengan mulyaaken mantasya'u sinten kemawon ingkang panjenengan kersakaken. Wa tudzillu lan panjenengan nistaaken. Apa lawane mulyaaken niku napa? Ya, panjenengan damel ino, ya, panjenengan
nistaaken mantasya'u sinten kemawon ingkang panjenengan kersakaken biyadikal khair namung wonten asta panjenengan sedaya kesaean biyadika al khair dalam bahasa Arab itu ada dua susunan kalimat. Satu yang namanya jumlah fi'liyah, tersusun dari fi'il dan fa'il, kata kerja dan subjeknya. Yang kedua jumlah ismiyah, tersusun dari mubtada dan khobar, tidak ada kata kerja. Nah, di kalimat ini biyadikal khair itu jumlah ismiyah, tidak ada kata kerja kan, tidak ada kata kerja. Jumlah ismiyah itu kata benda dengan kata benda. Nah, untuk ngano aja nambah atau enggak ada spidol ya, sudah lanjutkan ya. Jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar. Kalimat biyadikal khair itu seharusnya al khair biyadika, kebaikan ada di tanganmu ya Allah. Nah, diwalik biyadika dingarepno takdimul khobar namanya, karena khobarnya dari simbol jumlah ya. Khobar itu dari simbol jumlah, berarti khobarnya biyadika itu dibalik, ditaruh di depan susunannya, mubtada'nya diakhirkan, jadi susunannya biyadikal khair, di tanganmu semua kebaikan. Maka menerjemahkannya ya, menerjemahkan, memaknainya ya. Kalau ada susunan dibalik seperti itu di dalam kaidah bahasa Arab itu qasr, pembatasan. Maka menerjemahkan yang lebih pas adalah dengan terjemahan namun, hanya. Tadi saya terjemahkan pakai namun. Di dalam tafsir Banyumasan ini, terjemahan Banyumasan ini juga begitu ya, diterjemahkan namung wonten asta panjenengan sedaya kesaean, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka estu panjenengan ala kulli syai'in qadir, maha kuasa itu nama maha kuasa ya. Maha kuasa alusin apa sih maha kuasa itu? Nek jenengan matur maha kuasa, maha kuwas nggih. Nah, maha kuwas, karena ini kan konteksnya susunannya doa ya, doa atau kalimat yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Estu panjenengan maha kuwas ala kulli syai'in ing ngatasipun sedaya perkawis. Qadir niku maha kuwas. Tulijul laila fin nahar, tulijul laila panjenengan nglebetaken dalu lail malam
dalu nggih lail finnahari salebetipun siang ya siang awan nggih siang awan watu lijun nahara fil lail lan panjenengan lebetaken siang wonten salebetipun dalu wa tukhrijul hayya minal mayyiti lan panjenengan ngedalaken tukhriju mengeluarkan ngedalaken al hayya ingkang gesang minal mayyiti saking ingkang mati pejah wa tukhrijul mayyita lan panjenengan ngedalaken ingkang pejah mati minal hayyi saking ingkang gesang napa niku maksude karo teng tafsir Jalalain ngedalaken sing pejah saking sing mati sekang sing urip niku napa contone ndok iki medal saking pundi saking ayam mati apa urip sing ndok ayam mati kok ngendok lho piye ya ngedalaken sing mati saking sing urip ya. Sing mati contone ndok mati ditokna kang ayamnya mati apa urip ayam bakar gendok ngedalaken sing urip saking sing mati contone ayam pitik apa ayam nek cilik ayam cilik jenenge napa pitik nek luwih cilik maning piye ki segara kutuk nggih priwe sih bahasa Jawa deh anak ayam ben ra ngerti jenenge nek piye anak darah anak ayam kok ide anak ayam anak pitik kuto anak bebek meri anak mentok minti anak kambing tempe anak sapi anak gajah betul anak semut boh nggak ditafsir kok bahas jeneng-jeneng anak itu kalau di tafsir Jalalain dicontohkan seperti itu ya. Dan Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati juga dicontohkan adalah orang hidup manusia dari nutfah, dari air mani ya. Berarti yang hidup dari yang mati dari yang hidup, mani dari ya orang yang hidup, mani dari sama dengan telur dengan ayam tadi ya. Jadi ayam dari telur, telur dari ayam ya. Allah keluarkan ayam dari telur, Allah keluarkan telur dari ayam. Allah keluarkan manusia asal usulnya dari air mani,
Allah keluarkan air mani dari manusia. Begitu kalau di tafsir Jalalain diberi keterangan, penjelasan. Ya. Jadi teori asal usul makhluk hidup di ilmu biologi, ya itu di luar dasar sini. Ya, ya Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kita teruskan. Watarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Lan ugi panjenengan paring rejeki man tasya'u dateng sinten kemawon ingkang panjenengan kersakaken bi ghairi hisab tanpi etangan, tanpa hitungan. Saking okehe gitu nggih. Tapi jenengan diparingi rezeki pinter. Lha sembuh kaya akeh banget. Wong urip nganti sikil 70 tahun. Ya. Ki nek dihitung berase sing jenengan pangan gabah, pirang gabah. Pirang wiji sing dipangan, urung muntule, bolet. Apa sing ora dipangan iki? Banget. Ya. Kita lanjutkan ke bahasan tafsir. Ya, seperti biasa kita merujuk ke beberapa tafsir untuk membahas topik 2 ayat ini. Ya, bagaimana penjelasan para ulama yang bisa kita ambil sebagai ilmu, ya, faedah untuk kita mengerti bersama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mereview, ya, mengulang kembali pembahasan tafsir kemarin. Kita membahas ghurur dalam beragama yang terjadi pada orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi khususnya. Ya. Ghurur itu terpedaya, ya. Terpedayanya orang-orang Yahudi di dalam beragama rumangsane jadi kekasih Allah, wali Allah, ya, kecintaan Allah, merasa menjadi ahli surga, bahkan mengklaim tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja, yang hakikatnya itu adalah melenceng dari pemahaman agama yang benar. Kemarin sudah kita bahas seperti itu. Kok ujuk-ujuk kemudian ayat ini membahas qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha ila akhiril ayat, kayak enggak nyambung. Ya, seperti tidak ada kesambungan dengan pembahasan sebelumnya. Maka saya coba mencari penjelasannya. Ternyata dijelaskan di beberapa tafsir. Ya. Di antaranya adalah Qobasun min Nuril Qur'anil Karim, Syekh Muhammad Ali Sabuni, Dirasat Qur'aniyah Tahliliyah, kajian Quran analitik, ya. Beliau membuat judul dengan judul Basyairun Nasri li Jundir Rahman, kabar gembira kemenangan bagi tentara Allah Ar-Rahman. Loh, nyambung malah kayaknya judulnya. Enggak, ternyata nyambung. Begini penjelasannya, Bapak Ibu sekalian. Beliau menerangkan, ya, walam maka natil ayatu sabiqah
bahwa ayat-ayat sebelumnya qad dzakarat setelah menjelaskan tentang dalail tauhid, menjelaskan tentang dalil-dalil tauhid, bukti-bukti tauhid, tentang ketauhidan, tentang ketuhanan yang benar, ya, tentang uluhiyah wahidah kalau bahasanya Sayyid Qutb, ya, tentang ketuhanan yang esa. Setelah menjelaskan itu, ya, dan kemudian ayat-ayat sebelumnya juga menjelaskan tentang nubuwah, kenabian, lalu wasihati dinil Islam, dan menjelaskan tentang kebenaran agama Islam, bahwa yang sah dan diridhoi oleh Allah ajaran agama itu hanya Islam. Setelah menjelaskan itu, aqabaha ta'ala bidzikril basyair, Allah tutup, Allah akhiri dengan menjelaskan kabar gembira allati tadullu ala qurbin nasri, yang menunjukkan tentang dekatnya pertolongan atau kemenangan lijundir rahman bagi kaum mukminin, bagi orang Islam, orang yang beriman, tentara Allah Ar-Rahman. Wa basyara bil futuhati, dan Allah memberikan kabar gembira akan datangnya kemenangan-kemenangan atau penaklukan-penaklukan allati yaftahu hallahu, yang Allah berikan kemenangan itu alal mu'minina kepada orang mukmin, li'annal amra, karena semua urusan, kullahu, semuanya biadillah, ada di tangan Allah. Urung nyambung tan, mungkin kita berpikir urung nyambung. Begini Bapak Ibu sekalian, nah, saya sambungkan karena kalau dikutip semuanya nggak rampung-rampung, ya. Jadi begini, prinsip agama yang benar itu tauhid, dan agama yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus beriman kepada para nabi, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan melakukan kejahatan seperti orang-orang Yahudi Bani Israel dulu yang membunuh para nabi. Ikrarkan, mantapkan, wajahtu wajahiyalillah, aku hadapkan wajahku kepada Allah. Ini kan kalimat di ayat sebelumnya, ya. Hadapkan diri kita, jiwa raga kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti agamanya Allah. Jangan sampai, ya, kita melakukan seperti orang-orang Yahudi, merasa benar jebule salah dalam beragama. Sadarilah bahwa dalam menjalankan agama Islam, menyiarkan dan mendakwakan Islam, akan selalu ada rintangan dan halangannya. Tapi percayalah bahwa Islam pasti menang. Gitu loh, kalau dirangkai itu. Jadi memang kayaknya ayat-ayat Al-Quran itu tidak sambung bersambung, tapi kalau sudah di tangan para mufasir dijelaskan kaitannya, maka akan kita lihat ayat demi ayat itu sambung bersambung. Begitu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama yang perlu saya jelaskan. Kenapa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan dalam Qubasun min Nuril Quranil Karim bahwa ini adalah kabar gembira bagi orang mukmin yang berpegang teguh, yang sudah mengikrarkan, kuhadapkan jiwa ragaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak apapun rintangannya pasti akan sampai pada kemenangannya, ya. Karena Bapak Ibu sekalian, seluruh perkara itu yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa berkuasa
orang bisa kaya raya, orang bisa punya kewenangan, ya, jabatan, dan semuanya orang itu mulia atau hina, semuanya yang ngatur satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh para mufassir, kata Syekh Muhammad Ali Subuni, bahwa setelah futuh Mekah, penaklukan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada para sahabat, kepada orang-orang yang beriman, ini sudah menang penaklukan Mekah, ya. Berikutnya akan ada penaklukan Parsi dan Romawi. Parsi dan Romawi pada waktu itu superpower. Yang ribut siapa? Yang ribut orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya. Kalau kita dramatisir, kita bahasakan sekarang ala orang Solo, ya, Muhammad ki ngoyo woro, wis menang menaklukkan Makkah baru luar biasa, wis hebat. Ora usah ngoyo woro, menaklukkan Romawi dan Parsi, menaklukkan Soviet dan Amerika zaman sini. Ngoyo woro Islam. Gitu. Mereka mengatakan hayhata, hayhata. Wong ngoyo woro, kita terjemahkan begitu. Karena hayhata itu ba'id, ba'id, ya. Itu ismul fi'li yang artinya ba'udat. Latangnya lamun, ya gitu. Jawabannya. Apa yang diomongkan oleh Nabi Muhammad itu tangnya lamun. Fa'anzalallahu hadhil ayat. Maka Allah turunkanlah ayat ini. Artinya ayat ini adalah kabar gembira bahwa Islam, kebenaran tetap akan menang. Walaupun dianggap tangeh lamun oleh manusia, utopia, dianggap mimpi. Warna-warna mimpi, turu orang, kan tangan lamun, ya, kok ora turu kok mimpi. Nah, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, turunlah ayat ini. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkau pemilik kekuasaan, Engkaulah yang memberikan kekuasaan pada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, hanya di tangan Engkau seluruh kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itu kabar bahwasannya tidak mustahil Allah berikan kekuasaan kepada Rasulullah dan kaum mukminin, para sahabat, untuk menaklukkan, untuk menguasai, untuk mengatur Parsi dan Romawi. Ini sama dengan penjelasan di tafsir Taisirul Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Manan. Ketika menjelaskan tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha', beliau menjelaskan wa fihi isyaratu ila anna Allah Ta'ala sayanzi'ul mulka minal akasirah wal qayasirah
wa man tabi'ahum. Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah mau mencabut kekuasaan Parsi dan Romawi, Kisra dan Kaisar, mau dicabut oleh Allah, diberikan kepada kaum mukminin, diberikan kepada para sahabat. Wa yutihi ummata Muhammadin, dicabut oleh Allah kekuasaan Parsi dan Romawi, kemudian diberikan kepada umat Islam. Itu bisa dilihat di halaman 110 dengan penjelasan tanpa mengurangi tentang asbab kauniyah dan asbab diniyah, bahwa proses perpindahan kekuasaan itu mengikuti takdir. Apa takdir? Ya. Kudrah kekuasaan, kehendak dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dalam bingkai ada asbab-asbab kauniyahnya. Asbab kauniyah itu apa ya? Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kekuasaan, mengambil atau merebut kekuasaan, menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, yang ngatur itu Gusti Allah. Ya, yang ngatur Gusti Allah. Sesuai dengan iradah dan kudrah Allah, kehendak dan kuasanya Allah, tetapi tetap berjalan dalam asbab kaum, ada sebab akibatnya. Di antaranya asbabu khusus, sebab kuasa, diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu, al-iman, dua, al-amalus salih, tiga, ijtima'ul muslimin. Itu yang disebut di dalam tafsir yang saya sebutkan. Ya. Kalau orang Islam itu beriman beneran, beramal soleh tenanan, dan ijtima'ul muslimin, kaum muslimin itu kompak, maka umat Islamlah yang akan memimpin di dunia. Umat Islam yang akan memimpin di dunia. Syaratnya kompak, itu syarat-syarat kaumiyah. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini dari satu perspektif pembahasan rangkaian topik tafsir dari awal surat Ali Imran sampai ayat ke-26 27 ini. Perspektif lain disampaikan oleh Sayyid Qutb. Sayyid Qutb menjelaskan, masih tetap ada korelasinya dengan berita gembira kemenangan bagi kaum muslimin, bagi umat Islam yang berada di atas agama yang benar. Bahwa setelah menerangkan perintah menghadapkan wajah kepada Allah, menghadapkan jiwa raga kita kepada Allah, mengikuti agama Islam, agamanya Allah yang benar, tidak tertipu dengan praktek-praktek beragama yang salah dan melenceng. Ini redaksi dari saya.
Allah kemudian mengajarkan kepada kaum muslimin dengan cara yang sangat halus, lembut, dengan lafal doa, dengan lafal dan irama doa, hubungan yang halus untuk masuk, merasuk dalam benak, pikiran, keyakinan dan hati kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu tidak selalu dalam posisi sudah menang ya Pak Jaya. Dalam posisi-posisi masih kalah, masih lemah, itu diberi support, apa namanya, suntikan spirit bahwa kelak akan tetap menang, kebenaran pasti menang. Namun spirit yang Allah tanamkan kepada kaum muslimin ini adalah hakikat yang agung. Jadi Sayyid Qutb melihat rangkaian dari awal, ya, di awal surat Ali Imran sampai terakhir kemarin kita membahas tentang menyerahkan diri, jiwa raga, menghadapkan wajah kita kepada Allah total untuk taat, tunduk, patuh lahir dan batin kepada Allah, mengikuti syariat agamanya Allah yang lurus. Maka ada rangkaian hakikat besar yang disuntikkan, bahasa saya, disuntikkan kepada jiwa, spirit, untuk menjadi spirit orang-orang yang beriman. Satu, hakikat uluhiyah wahidah, hakikat ketuhanan yang satu, bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu satu. Pertama. Dua, Allah tanamkan satu pengertian langsung dalam roh jiwa orang-orang yang beriman tentang qawamah wahidah, hakikat yang ngurus seluruhnya kepengurusan alam semesta ini satu, qawamah wahidah, ya hayyu ya qayyum, di awal surat Al-Imran, ya. Yaitu hakikatnya yang mengurusi segala sesuatu adalah Allah saja. Dua, ketiga, ya, mulkiyah wahidah atau malikiyah wahidah, ya, hakikat tentang kekuasaan yang satu, bahwa yang maha kuasa itu satu, penguasa itu tunggal, hanya Allah saja. Keempat, hakikat tadbir wahidah, pengaturan tunggal, yang ngatur juga hanya satu, yang ngatur hakikat dari semua yang terjadi di alam semesta ini. Kita hidup, kita mati, kita tua, kita sehat, kita sakit, kita sugih, kita melarat, sing ngatur sinten Pak? Sing ngatur itu Prabowo mbok. Yeah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bukan diri kita sendiri yang ngatur. Kita lahir di dunia itu bukan karpe kita, betul ya. Kita hidup di kampung Kedung Jampang ini bukan karep kita. Gimana pembuatan?
lahir dadi anake wong deres apa karepe jenengan? Oh pengennya dadi anake menteri. Nek oleh karep nggih. Ngomong tuh karepe kula panjenengan, ana sing ngatur. Nanti nyong urip ning kene, anake ning kene urip ning kene dhewe wong kene sing ngatur siji. Sadarlah bahwa ada zat yang mengatur. Ini hakikat yang agung. Ya. Kelima, fa'iliyah wahidah, pusat penggerak yang satu, zat yang menggerakkan segala sesuatu satu juga. Dawat tayang ngode, tayang ngomong, tayang laku, tayang mikir, tayang lungguh, tayang neng pengajian majelis lain. Sebenarnya hakikatnya yang menggerakkan satu. Fa'iliyah wahidah. Ojo sombong. Dan nanti ujung-ujungnya ke sana. Jadi karena ini hakikat tauhid. Ya, hakikat dari tauhid. Keenam atau wahidah, segala yang dimiliki siapapun manusia, pemberinya juga satu. Sing aweh sing enehi siji. Kenapa? Nah, nek paham itu, maka kita bisa melafalkan mantra, ya, doa. Doa ini nama aji, rapal, dirapal no. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, penguasa alam raya ini, pemilik kekuasaan segalanya. Apa terjemahkan Malikul Mulki itu? Raja di raja, rajanya para raja, rajanya seluruh kerajaan. Ya Allah, rajanya seluruh kerajaan. Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari semuanya, dari semua orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Yo Gusti Allah sewenang-wenang. Lho Allah Maha Kuasa, sakerepe Gusti Allah kok sewenang-wenang. Lho duweke Gusti Allah kabeh. Jenengan protes. Nek protes gawe kerajaan dhewek. Gawe langit dhewek. Gawe bumi dhewek. Gawe oksigen dhewek. Gawe geni banyu dhewek ono. Nek tayeng wong kula panjenengan sing gawe Gusti Allah, ya tak sakarepe Gusti Allah kan? Menggerakkan kita untuk hidup di mana, lahir kapan, jadi apa, sugih apa melarat, kuasa apa dadi wong biasa, kita terserah karepe Gusti Allah. Ini hakikat tauhid itu begitu. Lu percaya Gusti Allah itu pangeran Rabbul Alamin, tapi jenengan protes iya ora bener, berarti urung paham. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian
dan Allah juga yang menciptakan amal perbuatan kalian. Teyeng macul niku mboten sebab jenengan hebat, sebab diparingi Gusti Allah. Terek teyeng dagang niku mboten sebab jenengan sarjana ekonomi. Jenengan pinter dagang sebab Gusti Allah ngersakaken. Napa malih? Tayang napa malih? Tayang luka. Ya. Bukan karena lulusan teknik. Sebab dikersakna Gusti Allah. Tayang mamah panganan lho snack. Bukan karena jenengan itu punya gigi, tapi dikersakna Gusti Allah ora lara untu. Coba duwe untu tapi lara untu. Nah, begitu hakikat besar tentang keyakinan itu. Nah, inilah yang disuntikkan, ya, dimasukkan ke dalam dada orang-orang yang beriman. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Seluruh kebaikan itu hakikatnya hanya di tangan Allah, dan Allah lah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nek wong Islam percaya sing kuasa kuwi Gusti Allah, dudu Amerika, dudu Soviet, itu jadinya kayak Hamas itu, Pak. Orang peduli Israel didukung Amerika, dilawan terus, nekat melawan terus. Sejak dulu zaman tank Israel wis nganggo tank, wong Palestina nganggo ketapel, bademi nganggo watu, lawan. Orang Islam yang lain mencemooh, bunuh diri, jenenge konyol. Sudah mau ngapain saking Palestina? Jelas sing kuat Israel, sing menang Israel. Ora usah lawan. Nek lawan mesti mati. Mending lunga hijrah sangka Palestina. Wong Palestina ora peduli. Itu fatwa ulama yang nyuruh hijrah. Salah satunya Dr. Yusuf Qaradawi yang berbeda. Beliau mengatakan, enggak, lawan, bertahan. Itu bumi kaum muslimin, bumi Islam. Lawan terus. Jadi ada ulama pro lunga sangka Palestina, ada ulama yang pro berfatwa tetap bertahan berjuang. Hamas salah satu dari kaum muslimin yang bertahan di sana. Memaksa Trump untuk rundingan, berunding, bikin perjanjian, ngakui kehebatan, ketabahan, keteguhan, kekuatan Hamas. Jadi wong piro sih Hamas sampai sekarang misterius, nggak tahu jumlahnya piro. Pabrik senjatanya ning juga. Karena yakin yang maha kuasa yang ngatur adalah Allah. Bapak Ibu sekalian, ada seorang alim yang bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa, mana yang lebih kuasa, Gusti Allah apa Amerika? Ono pertanyaan model koyo gue, ya. Apa jawaban mahasiswa? Syekh, itu bukan pertanyaan. Langsung dijawab, itu bukan pertanyaan. Kalau kita mengatakan yang kuat Amerika, syirik. Lebih kuat Amerika daripada Gusti Allah. Itu bukan pertanyaan. Akhirnya saya menjelaskan. Begini loh, kalau semua umat Islam itu yakin, percaya bahwa yang maha kuasa itu Allah saja, yang ngatur itu Allah saja,
Yang menggerakkan seluruh alam semesta ini Allah saja. Yang maha memberikan kekuasaan, memberi rezeki, memberi oksigen, memberi banyu, memberi api, semuanya itu Allah saja. Kaum muslimin yakin seperti itu, akidahnya seperti itu, umat Islam tidak akan terhina seperti abad ini, tidak akan nasibnya seperti ini. Kenapa umat Islam terjajah? Kenapa umat Islam kalah? Kenapa umat Islam terhina? Kenapa umat Islam diinjak-injak seperti ini? Karena akidah keyakinannya tidak seperti ini. Iya, moconya innallaha ala kulli syai'in qadir. Prakteknya sing kuasa duit, wis lah rasa nglawan, mesti kalah sama oligarki. Ayo, Mbok. Nek jenengan melarat aja nglawan yang sing sugih, mesti kalah ning pengadilan. Nek jenengan sugih aja nglawan sing kuasa. Sing kuasa itu sing pejabat, ya, penguasa. Ya, bangkrut kowe, kata Ahok. Bukan kata Nabi loh, keliru kata Ahok. Ya. Kalau kamu melarat, jangan lawan yang sugih, pasti kalah di persidangan. Kalau kamu itu sugih, ya, jangan melawan pejabat, bangkrut kamu, kata Ahok. Ya, itu kalimat benar sesuai dengan konteks fenomena politik di Indonesia, bukan wahyu. Kalau umat Islam bicara tentang wahyu, tentang keyakinan, beda. Yang paham kuasa Allah, yang ngatur Allah. Yes. Mau Amerika, mau Rusia, mau sugih, mau oligarki, mau 9 naga, ora urus. Itu umat Islam kalau patokan pada kebenaran. Ya, idza ja'al haqqu. Lanjutnya apa? Zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu pasti kalah. Ya. Pasti kalah. Unen-unen wong Jawa becik ketitik Allah ketara. Ya. Apa namanya? Ada yang lebih pas, lebur dening Pangestuti itu apa? Suradira Jaya Ningrat lebur dening Pangestuti. Semua angkara murka, kebatilan itu pasti akan hancur dengan jare wong Jawa, wong Jawa. Masya Allah. Demikian Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimahullah, pembahasan tafsir surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Allah menjelaskan kepada kaum muslimin dengan kalimat rangkaian bentuk doa untuk menjadi keyakinan umat Islam. Satu, bahwasanya Allah yang maha kuasa atas sesuatu, Allah yang mengatur siang dan malam, hidup dan mati, mengatur, memberikan kekuasaan pada yang Allah kehendaki, mencabut kekuasaan dari orang yang Allah kehendaki, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, semua kebaikan di tangan Allah. Dengan keyakinan seperti itu, maka kita optimis bahwa kebenaran pasti menang, akan ada waktunya, ya. Demikian, semoga ini menjadi keyakinan kita bersama. Kita selalu tanamkan dalam jiwa kita, ya, untayan doa Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya, dan seterusnya, sehingga apapun sekarang kita status sosialnya, ya, kita jangan pernah pesimis, selalu berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah kajian yang kita semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bahan refleksi diri kita, masa depan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas diri. Kemudian ada ketipan, yaitu untuk mendoakan satu-satu jamaah kita Allah pada hari ini sedang ditimpa sakit, yaitu beliau Ibu Haujat RT 17. Nah, untuk itu mari kita sama-sama doakan beliau dari bacaan surat Al-Fatihah untuk kesembuhan. Kemudian pengumuman untuk pekan depan, insyaallah kajian akan bagi akan dilakukan untuk kegiatan di yang ke-30. Yang dari kami mari kita tutup kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan hamdal dan doa. Baik, sekian dari kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf dari sebesar-besarnya. Rabbana wa lakal hamdu wa syukur ilaika dan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya, karena suaranya lirih, saya juga jelas. Ahad besok pengajian tafsir libur karena ada acara pesantren di Lampung 33 mau partisipasi untuk meramaikan pawai dari pagi. Startnya masjid ya, startnya di masjid, jadi sepagi pagi insyaallah. Kemudian finishnya di SDGT Nurul Huda. Demikian. Ada salam dari Arifin. Arifin di Aslinya Brebes, tapi sedikit manggilnya tentang Kelapa Sawit. oh kelas G. Udang sangat rumiyin. Nah, pagi bikin apa ya? Oh. Mungkin pun nggak pun 2 tahun tapi. Nggih. Pun dangu kok kula mboten kepanggih kok. Iya.